Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Tes Wibu Game, dan di video kali ini kita bakal nge-review si Samsung Galaxy A56. Series Galaxy A5 tuh makin baru versinya ya, dari Galaxy A54, A55, sekarang A56. Menurut gue improvementnya makin bagus, terutama untuk gaming makin capable. Dan selama gue tes dikit-dikit sih, gue rasa A56 juga kayaknya bakal lumayan bagus untuk main Wuthering Wave ya. Walaupun Samsung gak terkenal buat gaming, apalagi Exynos, tapi kayaknya ini bakal bagus deh. Jadi sebelum kita masuk ke video, disclaimer aja, ini sorry gue nggak bisa pakai overlay karena game plugin-nya belum ada di Samsung. Terus untuk setting sendiri gue udah preset setting, nanti kita bakal lihat juga. Oke, kita langsung aja launch si Wuthering Wave. Gue lap bentar. Dan sekarang Samsung di One UI 7 ada ini ya, ada kayak game mode gitu di sini. Sorry, nah agak susah nge-pull up-nya, come on. Nah, ada game mode, ada tools gini bisa nge-record, dan gue udah game optimization-nya udah gue set ke performance biar full performance yang nggak balance. Baterai kita start ada di 73%. Ini lagi compiling shader, cepet lah, gue skip bentar ya. Oke, udah compiling shader, langsung aja kita masuk ke gamenya. Kita langsung mulai si timernya, dan gue mau bahas bentar untuk si HP ini. Jadi HP ini tuh sebenarnya Galaxy A5 series ya, semenjak A55 performance-nya udah lumayan bagus buat gaming, tapi masih punya kelemahan terutama throttling-nya lumayan agresif, dan performance chipsetnya memang nggak powerful banget. Dan gue dengar Exynos 1580 yang ada di Samsung Galaxy A56 ini tuh performance-nya katanya antara Snapdragon 88 sama Snapdragon 8 Gen 1. Lumayan menarik sih, kalau misalnya itu benar dan dia bisa nge-keep peak performance, harusnya sih ini mantep banget buat gaming juga ya. Jadi untuk setting gue agak brutal untuk HP ini. Jadi settingnya sendiri gue ini sebenarnya di rata kanan semua, hampir rata kanan ya. Bisa kita lihat resolution di high, frame rate 60, spatial quality high, shadow quality gue taruh ultra high aja, FSR gue matiin. Ya ini pretty much semua rata kanan ya. Kita nyalain aja physics based animation-nya juga sekalian. Full rata kanan. Seperti itu. Dan surprisingly, first impresi pas gue coba rata kanan bisa kita lihat di sini juga ya. Kelihatan nggak sih ini FPS-nya pretty much 60. Smooth banget. Kalau bisa kita attack juga smooth ya. Dan kalau bisa kita ke karakter gini, gue tak ganti, dia nggak ada stutter. Jadi walaupun RAM 8GB tapi dia smooth banget kalau misalnya kayak gini-gini. Jadi ya, Exynos kayaknya udah glow up ya dia performance-nya. Kita zoom aja dan kita langsung seperti biasa ritual channel ini, kita lawan weekly boss dulu, dan gue bakal lawan, udah habis rewardnya bisa kita lihat, it's fine. Gue bakal lawan si Floodaris lagi. By the way, bakal ada yang pull cut si itu nggak? Kartetia, siapa? Gue lupa, gue udah tahu cara nyebutnya. Si itulah, you know, si versi bocil si Floodaris. Ada yang mau nge-pull nggak? Kalau gue sih pasti pull ya, tapi yang bikin males kalau nge-pull dia tuh harus nge-pull Kiakona juga kan, kalau ingin perfect team. Kayak Zani harus ada si Phoebe, tapi who cares lah. Game PvE emang nggak terpeduli sama meta lah ya. Anyway, seperti biasa, gue bakal naikin dikit volumenya. Speaker sendiri, gue ini udah nyalain Dolby Atmos ya. Setup, kita pakai ini aja. Dan kalian juga bisa dengerin gimana kualitas speakernya. Karena di HP ini speakernya cukup bagus lah, gue bisa bilang ya. Kita lihat deh. Let's go. Dan yap, seperti itu. Untuk speaker sendiri bisa kita lihat, speakernya sih sebenarnya cukup oke, cuma kelihatan banget speaker ini memang kelemahannya dari itu ya, soundstage-nya sama separasi instrumennya benar-benar kecil banget, narrow banget. Jadi kalau misalnya banyak efek kayak tadi, suaranya kayak patumpuk-tumpuk gitu. Kayak kurang detail, jadinya kayak pecah-pecah gitu. Tapi kalau misalnya buat nonton film gitu sini masih enak. Tapi ya buat main game gue bisa bilang speakernya ini 5 dari 10 lah, not the best. Tecno Camon 40 Pro yang kemarin gue review itu masih lebih bagus, gue bisa jamin. Speakernya ya.
Dan bisa kita lihat kalau di dalam tadi pas lagi fighting gitu, sebetulnya cukup oke ya. FPS memang dia agak turun sebentar ke 30, tapi masih sangat playable. By the way, ini semua rata kanan ya. Yang harusnya Galaxy A56 nggak kayak gitu, tapi dia bisa rata kanan. Dan kalau lagi di instance kayak gini, smooth banget. Dan enaknya rata kanan tuh, grafiknya cakep bener ya. Kita langsung keluar aja. Dan ini kita baru 4 menit main, langsung lawan tadi satu boss. Masih ada penyakit Exynos sayangnya. Mungkin gara-gara gue geber ke high setting juga, tapi memang ini udah mulai panas, terutama daerah kamera ini udah mulai arah ke anget-anget panas. Jadi thermal throttling-nya masih lumayan agresif, tapi kalian harus ingat ini di rata kanan ya. Kalau misalnya kalian ingin lebih lama, nggak cepet panasnya, nggak cepet thermal throttling, kalian bisa main di medium atau even low setting. Ini gue cuma ngetes kayak se-capable apa sih HP ini kalau di push to the limit gitu. Next, kita lawan lagi, ya pastinya weekly boss, tapi next kita bakal lawan siapa ya? Kayaknya bosen nggak sih HKT mulu ya soalnya ya. Udah lama kita nggak lawan Jue, kita lawan Jue ya. Walaupun, atau kita lawan Scar deh, udah lama banget tuh. Lawan Jue tuh nyebelin, soalnya dia si naganya tuh loncat-loncat sana sini, malas banget. Jadi inget kayak Spiral Abyss Genshin ya, ngulur waktu aja kerjaannya, tai endgame. Sekarang udah nggak gitu ya di Genshin, oke. Nice sih. Tapi memang kelemahan game gacha tuh ya, mau Genshin mau WoW, memang dia tuh kayak kebingungan sama endgame yang rame tapi nggak fun gitu. Harus fun kan, rame tapi fun, terus rewardnya cukup bagus. Kayak susah banget deh mereka buat gameplay kayak gitu. Kita pakai Zani lagi deh. Oke, let's go. Oke. Jadi kalau lawan Scar masih enak, bisa kita lihat grafik kalau di high emang bagus banget di HP. HP sekarang kita udah berapa menit main? 7 menit main, bisa kita lihat ya. Dan udah mulai frame-nya, ini frame aluminiumnya mulai kerasa panas. Untuk belakang udah mulai arah ke panas, tapi masih kelihatannya thermal throttling-nya masih belum ada ya. Yang gue rasa sih layarnya udah mulai ngedim ya, ini full brightness tapi udah mulai agak gelap. Dia layar ngedim tapi gue sih nggak ngerasa ada thermal throttling yang beda. Kalau misalnya lagi fighting masih sama tadi kayak sekitar 30-40 FPS-an. Lagi muter-muter gini masih di ya 50-60 lah, masih nice ya. Kita langsung keluar aja. Dan next kita bakal lawan sedikit aja Tested Suppression. Habis itu kita langsung lawan yang di open world ya. Kita bakal lawan Lorelei. Seperti biasa Lorelei itu paling penghancur, karena biasa kita pas di Lorelei itu udah thermal throttling, dan Lorelei itu berat banget ya. Banyak efek, ada reflection, open world, wah ngancurin HP banget. Ya sekarang kita Tested Suppression dulu aja deh. Kita kemana ya? Kita yang aero aja deh, let's go. Ya HP cukup oke. Gue lumayan surprise ya sama Galaxy A56. Ini WUA rata kanan loh, masih oke, dan ya masih loading tadi, langsung smooth lagi. Gue kira tadi mulai thermal throttling, tapi masih oke ternyata. Cuma layarnya memang ngedim banget ya, kelihatan pasti kalian. Kayak sekarang gelap banget dibanding pas pertama video ini mulai. Kita langsung lawan aja. Jadi ya, ini gue sambil ngobrol aja ya.
Kalau kayak gini bisa kita lihat tuh, kadang ada kayak FPS drop gitu, bukan stutter ya, lebih ke arah FPS drop. Tapi masih oke. Dan yang gue suka dia masih responsif layarnya. Banyak efek gini juga masih oke. Tuh masih bisa ngedodge gitu. Ganti ke Zani masih oke. Nice. Ulti kayaknya udah mulai ada sedikit thermal throttling deh. Tapi kayaknya nggak parah banget gitu. Bam. Nice. Kita claim. Kita sekali lagi ya. Ulti. Ya, speakernya tuh bisa kita lihat kalau lagi ultinya Shorekeeper kayak pas teng gitu, ada kayak distorsi gitu ya. Itu memang yang hampir semua HP kayak gitu, dan gue kira itu dari gamenya emang gitu ya. Tapi Technocommon ternyata gak kayak gitu. Jadi itu kayaknya memang kayak ngetes soundstage-nya speaker HP ya. Ya. Sejauh ini sih dari semua HP yang gue main, Technocommon itu kedua paling bagus, dan ke satu paling bagus sih iPhone 16 Pro untuk speaker ya, buat main game WoW gitu. Nah, ini si naga kecil ya. Die bitch. Oh, ini abis ability aja. God damn it. Oke, that's done. Kita claim lagi. Dan mumpung kita lagi di anniversary ya guys. Aduh wait, tadi gue ngapain? Ah, belum cukup. Oke, well. UI-nya udah mulai agak nge-lag ya, bisa kita lihat. Dan mumpung kita lagi ini, kita keluar dulu. Gue mau nge-claim ini nih. Kita nge-claim cube. Surprisingly guys, kalau di cube nih, cube-nya kita main di game itu tuh cube yang kayak Monopoly, itu ternyata lumayan berat loh. Soalnya gue pernah coba di PC ya, main yang cube ini, cube yang anniversary, yang dice gini kayak Monopoly. Itu main di PC pakai ray tracing nyala, FPS-nya malah berat banget ke situ loh. Itu pricing aneh banget ya. Jadi HP sekarang kondisinya panasnya gimana? 11 menit main, dia sekarang yang bikin bagus mungkin panasnya menyeluruh ya. Jadi hitnya tuh nggak cuma di satu spot. Jadi panasnya thermal throttling-nya mungkin kerasa lebih lama. Tapi masih daerah kamera lebih kerasa lebih panas. Tapi panasnya nggak beda jauh sama yang tadi. Jadi kayaknya berhenti di sini deh. Frame-nya juga full frame gini, kerasa anget-anget panas. Tapi masih oke untuk dipegang. Kita main dadu. 2. Oh. Kita lihat. Tapi smooth sih ya, dadu. Ya, tapi nggak 60 sih, ini udah nggak 60 lagi, kerasa banget. 1 mulu dapetnya. 2 ya, nice. Kartetia Cube, let's go. 2, nice. Oke, seperti itu lah ya. Dan terakhir kita langsung aja lawan Lorelei. Let's go. Lorelei dekat nggak ya dari sini? Kalau dekat sih gue pengen terbang aja sekalian ngetes gimana kontrol open world-nya gitu. Aduh, jauh kayaknya ini. Oh, nggak ada yang dekat. Deket-deket. Ya, nggak deket banget sih ya. Kita teleport ke sini dulu deh, baru terbang. Jadi, ini menurut gue walaupun memang dia masih anget-anget panas, tapi nggak separah kayak A54 ya. A54 itu masih jelek chipsetnya. Dibanding sama A55 ini menurut gue improve-nya lumayan bagus. A55 itu masih kerasa banget kayak chipset mid-range, si Exynos 1480 nggak bisa nge-push kayak game yang berat banget gitu ya. Kayak gue kemarin waktu pas ngetes A55 kan main Honkai Star Rail aja nggak kuat gitu. Ini WoW yang lebih berat, dia sekarang lebih capable sih. At least sekarang dia nggak ada starter sama sekali. Dan yang bikin surprise menurut gue nantilah kita bahas di itunya ya, di kalau sekarang lagi kita bahas di konklusinya. Kayak dibanding sama A55 apakah ini upgrade yang besar. Kita ke itu dulu deh, ke Lorelei. Oke, kalau di atas gini smooth banget ya, masih 60 loh ini.
Kalau ke karakter gimana? Masih smooth, jadi walaupun trauma throttling, ini gak agresif, gak parah banget, dan trauma throttling tetap gak ada stutter. Itu yang bagus. Oke, terbang sih oke. Surprisingly stutternya nggak banyak, hanya FPS drop aja, wajar. Itu mah lebih ke game ya. Kita langsung ke kubah ini pas banget mumpung malam. Jadi kita nggak usah duduk di kursi Virgil. Nah, oke, kita langsung lawan ya. Mana nih si si Lorelei? Dodge that. Aduh. Skill issue. Ya, FPS lebih turun dari biasanya. There you go. Yap. Memang Lorelei masih pembunuh FPS ya. Lihat di sini kelihatan nggak? FPS-nya nge-lag banget. Ini gue nggak tahu pas ngelawan Lorelei sama di Lorelei kayak gini gara-gara reflection-nya ya. Tapi ya ini FPS pretty much kira-kira 30 atau 20 tinggi kayak 28 gitu lah. Turun. Tadi pas combat juga kayak agak sedikit slow motion ya. Dia udah lumayan turun dia. Oke, kita langsung aja ke Raguna, balik lagi dan gue mau bahas si konklusinya HP ini. Dan yang gue surprise juga karena dia pakai UFS 3.1 dan chipsetnya juga relatif kencang. Dia loadingnya bisa kita lihat, walaupun udah panas ya, udah thermal throttling, masih cepet. Dan kita balik ke Raguna, tempat favorit kita. Kita lihat biasanya pas kita kesini langsung kayak nge-lag gitu loh. Yap. Dan oke. Jadi kalau di high setting, memang high setting kan reflectionnya banyak, shadow-nya lebih bagus. Jadi sama lampu juga special effect gitu ya, lebih tinggi kan si resolusinya. Yang artinya kalau misalnya kita lagi di Raguna yang banyak shadow, banyak crowd gitu ya, crowd density, ini memang kerasa banget struggling. Tapi untuk A56 loh, udah thermal throttling ini ya, udah thermal throttling by the way. Ini HP sekarang udah mencapai, ini panas, frame panas, tapi masih oke lah untuk dipegang. Gak ada stutter, masih kayak gini sih. Menurut gue masih oke loh. Masih oke loh. Kalau kita naik betap gimana? Ya, masih oke loh. Jadi ya, kita kecilin dikit dan gue mau bahas konklusinya. Jadi konklusi HP ini memang Samsung gak terkenal buat HP gaming. Tapi sekarang gue bisa confident bilang Galaxy A56 sih buat main WUA ini enak banget. Yes, gue main di rata kanan dan bisa kita lihat 15 menit masih oke loh. Ini kita udah main 16 menit masih oke. Si thermal throttling tadi mulai kerasa di sekitar menit 8 menitan ya. Tapi ini di rata kanan dan untuk kelas Samsung itu sangat remarkable untuk kelas Exynos loh. Terus kalau misalnya kalian nanya Bang kira-kira gimana kalau dibandingin sama Galaxy A55 game performance-nya? Ini sih jauh lebih baik ya. Dari raw performance ini kerasa lebih kenceng, jadi main game berat kayak WUA kerasa lebih smooth. Dan yang kedua ini sustainability thermal throttling-nya, walaupun dia udah kena thermal throttling, dia nggak hancur banget gameplaynya kayak di A55, masih playable dan masih nggak ada stutter. Itu sih patut dijempolin banget ya. Ditambah lagi ini thermal throttling-nya kerasanya lebih lama ke-triggernya dibanding si A55. Cuma memang yang bikin sama A55 sama A56 dia dimming screen-nya agak agresif ya, tapi it's okay sih. Gue sih kalau main game juga seringnya di dalam ruangan ya. Ini di lampu studio aja yang terang banget masih cukup kelihatan kok. Jadi overall, gue sih bener-bener surprise banget sama A56 ya. Bisa sebagus ini gitu performance gaming. Ini di rata kanan semua ya. Semuanya rata kanan gini gue. FSR gue matiin, itu makin berat ya, bukan makin enteng. Jadi, it's good. Dan kalau misalnya mau di rating, untuk HP in general di harga 5 jutaan, apakah ini bagus buat gaming? Ratingnya gue kasih 7 dari 10 lah. Iya, sebanyak HP gaming yang lebih dedicated. Kayak misal, mungkin kalian bisa beli iQ 11 second-nya, itu lebih bagus buat gaming. 5 jutaan juga kan. Tapi ini surprisingly di harga 5 jutaan, salah satu yang terbaik loh. Terutama dari sustainability-nya dia nggak ada stutter yang banyak. Jadi ya, gue kasih 7,5 atau 7 dari 10. Dan untuk HP Samsung, ini di harga 5 jutaan sih paling bagus ya. Ya memang Samsung nggak ada itu ya, nggak ada track record gaming bagus, tapi sekarang Samsung udah lumayan oke gamingnya. Jadi gue bisa bilang
Untuk kelas Samsung ini gue kasih rating 9 dari 10 game performance-nya. Surprise banget sih, bagus banget ternyata. Exynos udah bukan HP yang bukan chipset yang cepet panas nggak jelas lagi ya. Dan untuk baterai sendiri, banyak penasaran, tadi kita kan start di 73% dan kita akhiri di 64%. Jadi turun 9% dalam jangka waktu kira-kira sekitar 18 menitan atau 19 menit lah ya, hampir 20 menit. Ya, agak sedikit boros ya, khas Exynos, wajar, tapi lumayan oke lah. Dan sekarang kalau gue nggak ngelakuin combat sama sekali nih, jadi nggak terlalu panas loh. Jadi mungkin mereka heating problemnya ya, si thermal managementnya lebih bagus. Ya, bagus lah. So, overall cuma segitu aja konklusinya. Menurut gue sih, ini besok gue bakal review full HP ini apa sih, tapi ini kayaknya bakal menjadi HP all-rounder terbaik loh guys. Hampir di semua aspek HP ini tuh bisa melakukan dengan baik atau sangat bagus. Jadi ya, cuma segitu aja video gamingnya. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. See you next week untuk video reviewnya. Well, besok ya untuk video reviewnya. Goodbye.